Selamat sore ibu-ibu. Sore, Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik saja. Alhamdulillah. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas modul 6. Langkah kedua tentang mengidentifikasi kandungan gizi bahan pangan yang ada di sekitar kita. Ibu-ibu, agar makanan yang dimakan ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik, maka ibu-ibu harus memahami jenis makanan dan fungsinya. Baik, yang sekarang kita akan membahas zat gizi pada bahan makanan dan fungsinya. Yang pertama, kelompok kandungan gizi ada karbohidrat. Kemudian yang kedua ada protein atau lauk pauk. Kemudian yang ketiga ada vitamin. Vitamin masuk dalam kelompok buah-buah. Kemudian yang keempat ada mineral atau sayuran. Nah, ya, Lanjut. makanan pokok yang pertama ada Karbohidrat. Karbohidrat ini menjadi sumber tenaga bagi kita. Kemudian fungsinya untuk berpikir dan bekerja. Lauk pauk, yang di sini lauk pauk itu adalah protein. Jadi fungsinya zat membangun sel, kemudian memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, untuk lebih lanjutnya mana saja kira-kira makanan yang masuk dalam protein, nanti kita bahas ibu ya. Kemudian yang selanjutnya sayur dan buah-buahan, ini masuk dalam vitamin dan mineral. Fungsinya membantu proses kerja tubuh. Kemudian yang kedua, mencegah berbagai penyakit. Jadi ibu-ibu kalau tercukupi di sini vitamin dan mineralnya atau buah-buahan dan sayurannya, maka anak-anak ibu akan tercegah dari namanya stunting. Nah, sekarang kita lanjut, kita akan membagi kelompok ibu-ibu nggih. Oke. Kelompok Ibu Ani masuk dalam kelompok makanan Pokok. Kemudian Ibu Lia masuk dalam kelompok lauk pauk. Nah, kemudian Ibu Isti masuk dalam kelompok sayur dan buah. Oh ya. Nah, di sini saya ada beberapa gambar ibu-ibu nih. Nah, coba sekarang ibu-ibu pilih yang pertama kelompok makanan pokok. Ibu Ani, ibu pilih mana kira-kira yang masuk dalam kelompok makanan pokok. Nah, coba Ibu Ani maju ke depan untuk tulis ke depan kira-kira mana yang termasuk dalam kelompok makan pokok atau yang mengandung karbohidrat. Ini sebidangnya Bu Ania dipilih mana jenis makanan yang mengandung protein atau lauk pauk. Semuanya ini ditulis Bu. Tergantung Ibu Lia mana yang menurut Ibu Lia benar, itu yang ditulis nggih. Ibu Lia. Jangan. Ada 4. Buah-buahan silahkan Bu Isti, ini Yang mana jenis ini, Bu? makanan, sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan Dua aja dari. Jadi ibu-ibu semuanya, ini merupakan semua jenis makanan yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi karbohidrat ada beras, sagu, jagung, kentang, ubi dan singkong. Nah, kemudian yang mengandung protein ada lauk pauk, tempe, ikan, daging dan telur. Buahan ada semangka, jeruk, apel, semuanya ya. Nah, yang mengandung sayuran ada kelor, bayam, daun ubi. Nah, jadi semua yang ada di sini ini ada di lingkungan sekitar kita. Ibu Isti, di pekarangannya ada apa aja? Ada kelor, ada pepaya, Bu. Ya. Pisang juga, Pisang tapi juga belum ada kan? matang. Nah, pisang masuk dalam kategori apa? Buah-buahan. Vitamin, buah-buahan. Jadi itu sangat berpengaruh, sangat bagus untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan anak untuk pencegahan stunting. Jadi ini sangat mudah sekali kita dapatkan di sekitar rumah kita. Akan menyanyi sebuah lagu yang tidak asing. Masih ingat lagu Aku Anak Sehat?
Masih. Oh, anak saya sering nyanyi itu. Oh iya, baik kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan Ibu Ani, Ibu Lia, Ibu Isti karena sudah aktif dalam diskusi kita kali ini. Nah, jadi makanan yang dikonsumsi oleh anak dan ibu hamil harus memenuhi gizi seimbang yang ada di antara semua ini. Ada misalnya nanti karbohidrat, ada nasi, kemudian ada lauknya apa, misalnya tempe. Nah, kemudian nanti ditambah lagi dengan ikan. Nah, untuk sayurannya bisa nanti daun kelor. Seperti itu ibu-ibu nggih. Nah, kalau sudah terpenuhi, insya Allah pemenuhan gizi untuk mencegah anak stunting bisa terhindar dari stunting. Nah, di sini ada yang saya sampaikan 10 pesan untuk menu gizi seimbang. Nah, yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Jadi semua jenis makanan yang ibu dapatkan harus disyukuri dan dinikmati. Kemudian banyak makan buah dan sayur. Nah, kalau misalnya tidak cukup uangnya untuk membeli buah, bisa ibu-ibu metik di pekarangan rumah sendiri atau minta di tetangga sebelah ya. Kalau ada misalnya tetangga sebelahnya punya pepaya, bisa ibu-ibu minta nggih. Nggak mesti beli nggih. Nah, Saya sering dikasih ubi. ya, dikasih ubi. Kemudian yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Apa tadi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, ibu-ibu? Daging, ikan. Daging, ikan, apa juga telur. Nah, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kemudian yang kelima, batasi mengkonsumsi pangan manis. Kira-kira pangan manis itu yang mana ibu-ibu maksudnya? Yang manis-manis. Yang manis, asin dan berlemak. Gula dikurangi ya. Nah, kemudian kalau yang berlemak, misalnya apa, minyak, ya ibu ya. Nah, yang keenam, biasakan sarapan pagi. Nah, ini ibu-ibu yang paling poin pentingnya. Jangan sampai sebelum beraktivitas terlebih dahulu kita biasakan sarapan. Kemudian yang ketujuh, membiasakan minum air putih yang cukup dan aman. Nah ya, kita biasakan sebelum minum air putih kita masak terlebih dahulu airnya. Itu supaya air yang kita konsumsi itu aman. Yang kedelapan, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Dan yang kesembilan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Nah, ini ibu-ibu, terutama untuk anak-anak. Sebelum anak-anak membeli suatu makanan atau snack, biasakan dulu ibu-ibu membaca. Itu aman enggak untuk anak-anak? Untuk ibu hamil juga aman enggak? Itu yang kita perhatikan ibu-ibu nggih. Ya, Nah, Bu. kemudian yang ke-10, cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir. Jadi setelah beraktivitas, entah apapun aktivitasnya, biasakan kita mencuci tangan di air yang mengalir pakai sabun. Nah, kira-kira dari yang sudah kita bahas ada yang ditanyakan enggak, Bu? Paham, Bu. Saya, Bu, di rumah itu jarang sekali pakai sabun, Bu. Ya, kenapa Bu Lia? Karena sudah kebiasaan, Bu. Oh, jadi kebiasaan yang buruk jangan diteruskan Ibu Lia ya. Mulai sekarang biasakan memakai sabun saat mencuci tangan supaya bakteri yang ada di tangan kita itu bersih. Coba Ibu Isti, Iya, Bu. ada yang ditanyakan?
Oke, semuanya sudah paham ya? Ya. Baiklah, kalau ibu-ibu sudah paham, maka pertemuan kali ini kita akhiri ya. Ya, Nah, Bu. sebelumnya semoga pertemuan kita pada hari ini bermanfaat untuk ibu-ibu. Jangan lupa diterapkan ya makanan yang mengandung gizi supaya ibu hamil dan anak bisa tercegah dari yang namanya stunting. Baik ibu-ibu, sebelum saya tutup, marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat.